Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Selamat pagi semuanya. semuanya. Perkenalkan nama saya Nama dengan NIM saya Putri dengan NIM 23026 Baik, pada 10281. kesempatan kali Pada ini, kesempatan kali saya akan ini, saya mempresentasikan akan proses bisnis mempresentasikan saya yang proposal berjudul bisnis saya yang Green berjudul Bliss Green Maca Bliss Bar. Maca Bar. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya ingin mendirikan Green Bliss Maca ini karena gaya hidup masyarakat modern saat ini semakin menuntut kepraktisan dan kemudahan dalam mengakses produk dan layanan, termasuk dalam hal konsumsi minuman. Minuman berbasis teh hijau maca kini menjadi tren di kalangan anak muda dan pekerja muda karena dikenal memiliki cita rasa khas dan manfaat kesehatan yang tinggi. Matcha mengandung antioksidan tinggi, dapat meningkatkan konsentrasi dan memberikan energi tanpa efek samping seperti kafein kopi. Melihat peluang tersebut, saya berinisiatif mendirikan usaha bernama Green Bliss Matcha Bar, yaitu bisnis minuman berbasis matcha yang beroperasi dengan konsep online delivery only. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Tujuan pendirian Green Bliss Matcha Bar adalah yang pertama, menyediakan minuman matcha berkualitas tinggi dengan konsep online delivery yang praktis dan modern. Yang kedua, meningkatkan peluang wirausaha di bidang kuliner berbasis minuman sehat. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, mendukung gaya hidup sehat masyarakat urban. Baik, selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek manajemen dan organisasi. Yang kedua, aspek hukum. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek teknis dan teknologi. Yang kelima, aspek sumber daya manusia. Dan yang keenam, aspek keuangan. Yang pertama, ada aspek manajemen dan organisasi. Green Bliss Matcha Bar merupakan usaha minuman berbasis matcha yang menggunakan sistem penjualan online delivery. Usaha ini berskala kecil dan dijalankan dari rumah, dengan pengelolaan langsung oleh pemilik serta dibantu oleh satu orang karyawan bagian operasional. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik atau manajer, bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pengelolaan keuangan. Yang kedua ada bagian produksi, meracik dan menyiapkan minuman sesuai pesanan pelanggan. Terus yang terakhir, bagian pengantaran, mengirimkan pesanan kepada pelanggan melalui layanan ojek online. Struktur organisasi ini dibuat sederhana agar operasional bisnis dapat berjalan efisien dan mudah dikontrol. Pembagian tugas yang jelas membantu kelancaran proses produksi, pelayanan pelanggan, serta pengawasan mutu produk. Yang kedua ada aspek hukum. Sebagai usaha kecil berbasis rumahan, Green Bliss Matcha Bar tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat beroperasi secara legal dan dipercaya oleh konsumen. Adapun legalitas yang perlu dipenuhi antara lain, yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi usaha. Yang kedua, NPWP pribadi digunakan untuk keperluan perpajakan. Yang ketiga, izin usaha mikro kecil atau IUMK agar diakui sebagai usaha mikro oleh pemerintah. Yang keempat, sertifikat halal dan izin edar atau BPOM atau PIRT, memastikan produk aman dan halal dikonsumsi. Dengan pemenuhan aspek hukum tersebut, Green Bliss Matcha Bar akan memperoleh kepercayaan konsumen, kemudahan kerjasama bisnis, serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Tren konsumsi minuman sehat dan berbasis teh semakin meningkat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Matcha menjadi salah satu varian yang paling digemari karena cita rasa khas dan manfaat kesehatannya. Target pasar utama Green Bliss Matcha Bar adalah yang pertama mahasiswa, yang kedua pekerja kantoran, yang ketiga generasi muda berusia 18-35 tahun yang aktif dan mengikuti tren gaya hidup sehat. Strategi pemasaran dilakukan secara digital agar sesuai dengan kebiasaan konsumen modern. Upaya pemasaran meliputi yang pertama promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Penjualan melalui aplikasi ojek online, GoFood, dan GrabFood.
Yang ketiga, pemberian diskon 10% untuk pelanggan baru dan program loyalitas, yaitu buy one get one free. Produk utama yang ditawarkan, yang pertama ada matcha latte, harganya itu 22.000 per cup atau 16 ons. Yang kedua, matcha milk, harganya 20.000 per cup atau 16 on. Strategi harga dibuat kompetitif dengan mempertimbangkan daya beli pasar dan kualitas bahan premium yang digunakan. Yang keempat ada aspek teknis dan teknologi. Proses produksi dilakukan di dapur rumah yang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Peralatan yang digunakan meliputi yang pertama ada blender, yang kedua whisk elektrik, yang ketiga timbangan digital, yang keempat kulkas mini, yang kelima termos pendingin, dan yang keenam peralatan pengemasan. Bahan baku utama terdiri dari bubuk matcha premium, susu segar, gula rendah kalori, dan es batu. Semua bahan dipilih dengan kualitas terbaik untuk menjaga cita rasa dan konsistensi produk. Teknologi menjadi elemen penting dalam mendukung operasional usaha. Green Bliss Macabar memanfaatkan yang pertama aplikasi pemesanan online, GoFood dan GrabFood untuk proses penjualan dan pengantaran. Yang kedua, media sosial sebagai sarana promosi, komunikasi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat citra merek secara digital. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu modal awal. Yang pertama, sewa tempat selama 1 tahun senilai 2 juta. Yang kedua, peralatan seperti blender, whisk, dan kulkas mini senilai 3.500.000. Yang ketiga, bahan baku awal seperti matcha, susu dan gula senilai 1.500.000. Yang keempat, kemasan dan perlengkapan senilai 1 juta. Yang kelima, promosi online dan konten senilai 1 juta. Dan terakhir, biaya lain-lain sebesar 1 juta. Jadi totalnya sebesar 10 juta. Baik, selanjutnya ada aliran kas bersih atau net cash flow. Neto per hari rata-rata 25 cup dikali 21.000 sama dengan 525.000. Pendapatan per bulan 525.000 dikali 30 sebesar 15.750.000. Pendapatan per tahun 15.750.000 dikali 12 sebesar 189 juta. Biaya operasional per bulan sebesar 9.500.000. Biaya operasional per tahun sebesar 114 juta. Selanjutnya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Untuk harga perolehannya sebesar 10 juta, untuk nilai residunya sebesar 1 juta. Dibagi 3 tahun sama dengan 3 juta. Selanjutnya ada uraian proyeksi laba atau rugi per tahun pertama. Penghasilannya sebesar 189 juta. Selanjutnya ada biaya tunai sebesar 114 juta. Terus ada penyusutan 3 juta, jadinya total biaya sebesar 117 juta. Jadinya laba sebelum pajak atau EBT sebesar 72 juta. Pajak senilai 10% sama dengan 7.200.000. Selanjutnya laba setelah pajak atau EAT sebesar 64.800.000. Aliran kas bersih atau setelah pajak dan non tunai. Karena penyusutan bukan karena pengeluaran tunai, maka ditambahkan kembali untuk menghitung arus kas masuk bersih. Jadinya aliran kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan. Jadinya 64.800.000 ditambah 3 juta sama dengan 67.800.000. Baik, selanjutnya ada analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period atau PP. PP sama dengan investasi dibagi aliran kas bersih tahunan sama dengan 10 juta dibagi 67.800.000 sama dengan 0,147 tahun sama dengan kurang lebih 54 hari. Jadi modal yang diinvestasikan sebesar 10 juta akan kembali seluruhnya dalam waktu sekitar 54 hari operasi. Yang kedua ada net present value atau NPV. NPV sama dengan PV kas bersih dikurangi
PV investasi. Di tahun pertama, kas bersih senominal 67.800.000 dengan DF 0,9. PV kas bersih 61.020.000. Di tahun kedua, kas bersih senominal 67.800.000 dengan DF 0,8. PV kas bersihnya 54.240.000. Di tahun ketiga, kas bersihnya senominal 67.800.000 dengan DF 0,7, PV kas bersihnya 47.460.000. Total PV kas bersih 162.720.000. Total PV investasi dikurangi 10 juta. NPV-nya sama dengan 152.720.000. Hasilnya itu positif. Karena nilai NPV positif, maka usaha Green Bliss Macabar dinyatakan layak untuk dijalankan. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.